Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Melanjutkan perbincangan kita di pertemuan sebelumnya, Tanti membuka obrolan. Mas Indra sudah menetap untuk melanjutkan hubungan ini menuju pernikahan? Indra mengangguk tanpa berpikir lagi. Bagaimana dengan... Aku sudah bicara dengan kedua orang tuaku, jawab Tanti. Aku juga sudah menjelaskan perihal status Mas Indra sebagai seorang duda cerai mati berputra satu. Kedua orang tuaku tidak mempermasalahkannya. Syukurlah, gumam Indra. Tinggal Mas Indra, sela Tanti. Sudahkah membicarakan hal ini kepada Dika? Sejujurnya belum, jawab Indra. Tapi feelingku berkata anak itu akan setuju saja. Semoga begitu, tanggap Tanti. Meski begitu, Mas Indra harus segera membicarakannya. Kita ini bukan berniat kawin lari loh. Indra tertawa. Aku berharap bisa mengenal Dika lebih lama sebelum resmi menjadi ibunya, sambung Tanti. Tahil menjadi pengganti, maaf mas, menjadi pengganti ibu kandungnya, tapi aku ingin Dika bersedia menerimaku. Indra tersenyum. Feelingku berkata Dika dapat menerima kehadiranmu sebagai ibu barunya. Semoga, gumam Tanti. Nanti malam akan kubicarakan hal ini dengan Dika, janji Indra. Dengan syarat, ia sedang berada di rumah dan bisa diajak bicara. Anak itu. Liar, terka Tanti. Tidak liar, bentak Indra. Dika anak baik, meskipun bukan benar-benar anak rumahannya, meskipun semenjak ibunya tiada, dia jadi sering menginap di luar yang menurut pengakuannya di kosan temannya, tapi aku yakin tidak ada hal-hal negatif semacam yang akan berani dicicipinya. Tanti menatap Indra dengan sorot mata penuh rasa tertarik. Kenapa Mas Indra bisa yakin bahwa Dika tidak pernah? Aku tahu persis ciri-ciri seseorang yang menggunakannya, tutur Indra, karena adik bungsuku meninggal akibatnya. I'm sorry to hear that, ujar Tanti pelan. Maaf, pertanyaanku membuat Mas Indra kembali mengingat hal itu. Tidak masalah. Indra tersenyum. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa buruk, dan hikmah dari kematian adik bungsuku adalah ilmu yang kuperoleh tentang yang bisa kupakai untuk menghindarkan Dika dari peristiwa serupa. Pelayan mengantarkan pesanan mereka dengan cekatan dan lekas namun tetap beraturan. Pelayan itu meletakkan semua menu yang dipesan Indra dan Tanti di atas permukaan meja. Setelah mengucapkan kalimat mempersilahkan, pelayan itu beranjak meninggalkan mereka. It's pizza time, ujar Indra dengan nada jenaka. Mari makan dan lupakan sejenak tentang kematian adik bungsuku. Lupakan tentang Dika yang... Loh, pekik Tanti. Jangan lupakan anak sematawayang kita, mas. Indra menepati janjinya kepada Tanti. Setibanya di rumah, ia segera naik ke alas lantai.
Di mana kamar Dika berada? Dari ventilasi di atas daun pintu, Indra dapat melihat cahaya lampu, pertanda bahwa kamar itu sedang berpenghuni. Maka diketuknya pintu itu. Iya, seru Dika dari dalam kamar, kemudian tak lama pintu dibuka. Ada apa, Pak? Papa ingin bicara denganmu, jawab Indra. Boleh? Dika tertawa kecil. Masa tidak boleh, Pak? Baiklah, Indra tersenyum. Kita mengobrol di bawah saja. By the way, kamu sudah makan? Sudah, Pak. Dika juga tersenyum. Gestur tubuhnya menunjukkan gelagat keluar dari kamar. Sekarang kita ke bawah. Indra mengangguk. Di matanya Dika adalah anak yang baik, bukan tipe anak pembangkang yang kerap membantah kata-kata orang tua. Komunikasi antara dirinya dan Dika pun berjalan cair. Meskipun saat di rumah Dika lebih sering berada di kamar, tapi ia tahu hal tersebut bukanlah pertanda bahwa putranya berusaha menghindarinya. Bukti tadi Dika langsung menyanggupi ajakannya untuk berbincang. Dengan ekspresi wajah yang wajar, tak ada kesan enggan atau jengah untuk berbicara dengan ajanya. Singkatnya, Indra dan Dika sudah berada di lantai bawah. Indra memilih untuk duduk bersama putranya di ruang tengah. Televisi dibiarkan tetap menyala demi menghapus kesan formal. Berbincang santai sambil sesekali mengomentari adegan sinetron yang sedang tayang di televisi. Tentu jauh lebih nyaman daripada mengobrol serius di tengah suasana senyap, bukan? Apa yang ingin Papa bicarakan? Tanya Dika. Jujur, aku selalu khawatir ketika Papa mendadak ingin bicara denganku. Aku teringat, bukan nak. Potong Indra. Papa mengerti kekhawatiranmu ini. Ini bukan tentang kesehatan Papa. Alhamdulillah Papa sehat, tidak seperti ibumu. Dika menanggapi dengan anggukan kepala. Papa ingin berbicara tentang pernikahan, lanjut Indra. Papa memintaku untuk segera menikah, tanya Dika sambil menatap ayahnya lekat-lekat. Aku masih kecil, Pak. Kamu bukan anak kecil lagi, Indra tertawa. Kamu sudah punya cukup usia untuk menikah, tapi perbincangan ini bukan tentang pernikahanmu, melainkan Papa. Kembali Dika menatap Indra, kali ini dengan sorot mata penuh ketertarikan. Papa berniat untuk menikah lagi. Jika kamu mengizinkan, jawab Indra. Papa mengerti andai kamu menganggap bahwa Papa mengkhianati cinta mendiang ibumu dengan menikah lagi. Dan Papa mengerti andai kamu tidak mengizinkan Papa menikah lagi, Papa tidak akan memaksamu untuk setuju. Aku tidak beranggapan seperti itu, Pak, tanggap Dika. Aku tidak berhak melarang Papa untuk menikah lagi. Suatu hari nanti aku akan menikah dan pergi dari rumah ini. Lantas, Papa dengan siapa? Sejujurnya Indra kagum dengan cara pandang yang diperhatikan putranya, namun kekaguman tersebut disimpannya dalam hati. Andai ibu tidak pergi, sambung Dika dengan nada bicara lirih, tentu Papa tidak akan merasa kesepian seperti ini. Andai aku tidak terlambat menyadari, mungkin